Australia. Okay, apa kabar semua? Harap semua kita sehat dan selamat walau dimanapun kita berada. Jadi terima kasih kerana terus bersama dengan channel X Mandak di Australia. Dan hari ini adalah topik yang baru, iaitu ETA, Electronic Travel Authority. Okay, hari ini saya akan bagi dulu penjelasan mengenai ETA. Apakah itu ETA? Itu adalah jenis visa, tourist visa yang orang selalu apply lah untuk pergi ke Australia, atau ejen-ejen pelancongan macam Air Asia ataupun mana-mana agensi pelancongan untuk melancong ke Australia. Diorang akan guna ETA lah untuk apply kepada pelanggan-pelanggan mereka. Jadi hari ini saya akan jelaskan apakah itu ETA subclass 601 dan tourist visa 600. Dia ada dua ya. Dia ada dua jenis ini. Satu, kamu apply menggunakan dia punya application ETA. Dia ada aplikasi di Google Apps ataupun Apple Apps. Dan hari ini saya akan cakap mengenai inilah. Sebelum saya tunjuk kamu cara untuk apply ETA menggunakan aplikasi dia. Ini adalah informasi penting untuk datang ke Australia. Jadi dari 21 Februari 2022, semua pemegang visa mestilah mempunyai sertifikat vaksin yang penuh. Dan kalau kamu mau datang sini tanpa vaksin, kamu mesti ada pengecualian untuk datang ke Australia lah. Negara-negara yang dibenarkan untuk menggunakan ETA ini hanyalah Brunei, Canada, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapura, South Korea, Taiwan dengan United States of America. Jadi kalau kamu tidak dapat apply ETA menggunakan aplikasi ETA ataupun ada masalah menggunakan aplikasi itu, jadi option yang lain atau pilihan yang lain yang kamu boleh buat adalah apply visitor visa 600 menggunakan email account. Itu pun saya akan ajar nanti macam mana, tetapi itu kos dia adalah tinggi sedikit berbanding dengan mohon menggunakan ETA lah. ETA ni secara ringkas dia boleh tinggal selama 3 bulan dan kos dia hanyalah 20 AUD, $20 lah. Kalau Malaysia ringgit adalah dalam 60 lebih ataupun 70 macam tu lah, 60 hingga ke 70 ringgit, maafkan saya. Jadi dia punya processing time, dia punya masa untuk proses dia tidak dinyatakan di sini. Dengan menggunakan visa ini kamu boleh melawat keluarga ataupun kawan di sini, ataupun pergi holiday lah, atau business visitor activity macam kamu ni orang businessman atau businesswoman, kamu datang ke sini lah. Jadi you must apply from outside Australia. Untuk apply ni visa kamu mestilah berada di luar daripada Australia dan mempunyai pasport yang sah lah. Jadi ini adalah step-step dia untuk apply ni visa. Langkah pertama, sebelum kamu apply, kamu cek dulu sama ada kamu punya visa itu sah ataupun tidak. Jadi step kedua, apply for the visa. Jadi maksud dia di sini dia bilang kamu boleh apply visa ni menggunakan aplikasi dia sekiranya kamu punya pasport adalah dari negara Brunei, Canada, Hong Kong, Malaysia, Japan, Singapura, South Korea, Taiwan dan United States of America. Dan sini dia bilang you download the Australian ETA apps for free. Jadi kamu boleh download secara free di App Store ataupun Google Play Store untuk Android lah. Ini adalah step kedua dia. Jadi step ketiga ialah selepas kamu mohon, kamu akan diberi notifikasi mengenai kamu punya keputusan ETA secara immediately. Dia bilang secara secepatnya lah macam tu. Jadi sometimes it will be a delay up to 12 hour. Dia bilang kadang-kadang dia ada delay dalam masa 12 jam lah sebelum kamu dapat notification. Check your email including your junk mail folder.
for a written notification from us. Jadi kamu cek, rajin-rajinlah cek email kamu, termasuk kamu punya junk mail, untuk mendapatkan notification daripada ETA. Jadi di sini dicakap, your application might take longer to process if you don't fill in correctly. Jadi dia akan mengambil masa yang lama untuk diproses sekiranya kamu tidak isi betul-betul, ataupun dorang memerlukan informasi yang lebih banyak mengenai kamu, ataupun yang seterusnya dorang mengambil masa untuk kasih sah, untuk verify kamu punya information. Dan di sini dia cakap, if you have a criminal conviction in any country, we will need more information from you. You should apply for visitor subclass 600. Jadi visitor subclass 600 ini kamu boleh apply menggunakan email account ya. Dan saya sudah tunjuk dahulu macam mana cara apply buat email account. Nanti saya akan tunjuk cara dia macam mana mau apply visa. Jadi sebelum itu saya bagi secara ringkas penjelasan mengenai ETA dahulu. Jadi step 4, visa outcome. After you launch your ETA application, we will send you a written advice by email. Dia bilang, selepas kamu kasih hantar, submit kamu punya ETA, permohonan ETA, dia akan memberi kamu email lah. Dia akan notify kamu sama ada kamu punya ETA has been granted, sudah diluluskan ataupun tidak. Jadi dia akan bagi kamu visa grant number, the date your visa start, and your visa condition. Jadi dia akan memberikan immigration akan bagi kamu visa grant number kamu dan tarik visa kamu itu start mula, dan kamu punya visa condition, apakah kondisi-kondisi visa kamu lah. If your application cannot be processed or approved without further information, you can apply for another visa that suits you, stable for you travel. Jadi kalau kamu punya aplikasi ini tidak boleh kena proses atau kena approve, kamu boleh apply visa yang lain. Contohnya visitor visa 600 lah, itu adalah option lain kamu menggunakan email account. Jadi itu kamu boleh apply menggunakan email account, dan cost dia adalah lebih tinggi sedikit berbanding inilah. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, you can contact external visa office and provide information so we can consider whether you eligible for an ETA. Your notification letter will tell you how you can contact an office. Jadi kamu boleh telepon Australia Visa Office lah kalau kamu tidak puas hati, dan dorang akan consider sama ada kamu layak. Jadi jangan, dia bilang sini, do not submit further ETS application, you will see the same result. Jadi kalau kamu sudah dapat kamu punya keputusan dan dia adalah gagal, kamu jangan lagi apply balik, sebab kamu akan dapat info yang sama juga. Ada orang tanya saya dalam video saya sebelumnya, kalau ETS saya gagal, boleh saya apply lagi kah? Dia bilang. Jadi berdasarkan maklumat ini, kita tahu bahawa selepas kamu punya ETA ini gagal, kamu tidak boleh apply balik, sebab kamu akan nampak dia punya keputusan yang samalah masih gagal macam tu. Jadi sia-sia kamu apply balik. Jadi seperti yang saya cakap, option kamu yang kedua adalah visitor visa 600, yaitu menggunakan email account. If we refuse your ETA, we will let you know by email. We will tell you why we refuse and whether you have right to review the decision. Jadi kalau dorang tolak kamu punya ETA, kamu punya permohonan ETA ni, dorang akan kasih tahu menggunakan email. Jadi dorang akan kasih tahu kenapa dorang refuse, tolak kamu punya visa, dan sama ada kamu ada hak untuk review, untuk ulang kaji, macam tengok kaji balik kamu punya decision atau tidak. The service charge will not be refunded if your application is not successful. Jadi kalau kamu punya permohonan ini gagal, kamu tidak boleh kena apalah balik refund, karena kasih balik-balik duit kamu. Jadi itu adalah step-step dia ya. Dia ada 4 step. Coming to Australia. Before you travel, dia bilang sebelum kamu pergi melancong, you must have a valid visa to enter Australia, a valid passport or other travel document. Jadi kamu mesti ada visa yang valid, macam ETA ataupun
visitor visa 600 lah sebelum kamu pergi melancong di sini. Kalau kamu tidak bisa, kamu pergi melancong sini tak boleh. Jadi UATA is electronically linked to the passport you use to apply for UATA. You must enter Australia using the same passport. Jadi kamu mesti menggunakan pasport kamu yang sama. If this passport expire or you get a new passport, UATA will change. You must apply for a new ATA. Dia bilang. Jadi kalau kamu punya, macam contoh kamu punya pasport itu, kamu guna pasport yang lama, contoh pasport kamu akan tamat pada tahun depan, dan maklumat yang kamu guna dalam pasport itu kamu apply ETA, tapi kamu apply lagi balik pasport baru, itu secara otomatis kamu punya permohonan nih batal ya. Jadi kamu buat dulu pasport baru kamu apply nih ETA. Jadi ini adalah detail-detail yang kamu boleh baca dalam Immigration Home Affairs. Kamu boleh baca ini sendiri. Saya akan link ini di dalam video saya. Jadi saya akan kasih tahu secara ringkas sajalah supaya kamu tidak boring. Oke. Itu sahaja saya punya video untuk kali ini mengenai penjelasan apakah itu ETA, aplikasi yang digunakan untuk mohon visa pelancong ke Australia. Jadi selepas ini video saya yang seterusnya, saya akan tunjuk kamu cara untuk apply visa menggunakan ETA application. Jadi jangan lupa subscribe dan dapatkan notification daripada channel Xmandak untuk info yang terbaru dan maklumat yang terbaru lah. Sekian saja untuk saya setakat ini. Sampai jumpa ke video yang akan datang. Bye.